Fitri dengan NPM 21224816. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Fitri dengan NPM 21224816. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah meningkatnya dinamika global. Sumbernya ini dari siaran pers Otoritas Jasa Keuangan Jakarta 31 Oktober 2025. OJK menerbitkan dua peraturan OJK atau POJK baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan syariah nasional. Dua aturan ini menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas dan permodalan yang sesuai standar internasional, khususnya Basel III dan IFSB. Kedua aturan ini yaitu POJK nomor 20 tahun 2025 tentang rasio kecukupan likuiditas dan pendanaan stabil bersih, serta POJK nomor 21 tahun 2025. Nah, latar belakangnya itu ada perbankan syariah Indonesia terus berkembang pesat namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan likuiditas dan permodalan. Nah, tujuan utama dari penerbitan aturan tersebut itu yang pertama untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank syariah. Yang kedua ada menjamin ketersediaan likuiditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga ada memperkuat struktur permodalan agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Kemudian ada manfaat POJK. POJK mewajibkan Bank Umum Syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau US untuk memelihara rasio LCR atau Liquidity Coverage Ratio dan NSFR itu adalah Net Stable Funding Ratio. Minimalnya 100%. Ketentuan ini bertujuan agar bank memiliki cadangan likuiditas yang memadai dan pendanaan jangka panjang yang stabil. Nah, manfaatnya itu ada mengelola resiko likuiditas secara lebih disiplin dan terukur, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan liabilitas, mampu menghadapi berbagai skenario ekonomi, tanpa mengganggu fungsi intermediasi, dan yang terakhir ada memperkuat daya saing global industri perbankan syariah Indonesia. Nah, di sini ada data perkembangan sektor perbankan. Di sini ada intermediasi dari Desember tahun 2023, Maret 2024, dan seterusnya. Terus ada permodalan, profitabilitas, dan profil resiko. Nah, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap stabil dengan profil resiko yang terjaga. Berdasarkan laporan OJK Maret tahun 2025, total kredit tumbuh menjadi 9,16% year on year menjadi 7.908 triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari kredit investasi sebesar 13,36%, yang diikuti dengan kredit konsumsi 9,32% dan kredit modal kerja 6,51%. Data ini menunjukkan bahwa sebelum penerapan POJK baru, kondisi perbankan termasuk syariah itu sudah berada di posisi yang kuat. Penerbitan POJK nomor 20 dan 21 tahun 2025 akan semakin memperkuat fondasi likuiditas dan permodalan supaya industri perbankan itu terus meningkat. Jadi intinya itu sebelum ada aturan baru ini sebenarnya perbankan itu udah ada di posisi yang kuat. Nah, terus karena adanya aturan baru tersebut itu untuk memperkuat fondasi likuiditas dan permodalan. Nah, ini ada contoh data juga dari pembiayaan dan modal Ventura. Nah, sektor lembaga pembiayaan dan modal Ventura atau PVML terus menunjukkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi sektor real dan UMKM. Data OJK pada Maret 2025 memperlihatkan tren positif di hampir semua subsektor, meskipun dengan pertumbuhan yang sedikit melambat dibandingkan akhir tahun 2024. Nah,
Dari dari yang telah saya paparkan itu terdapat tantangan. Tantangannya itu adalah meskipun stabilitas sistem keuangan nasional masih terjaga, OJK dan pelaku industri menghadapi sejuta tantangan yang bersumber dari ketidakpastian global. Nah, yang pertama itu ketidakpastian ekonomi global. Nah, dari poin tersebut itu dipicu oleh perang dagang, perubahan kebijakan moneter, dan fluktuasi harga komoditas yang bisa memengaruhi stabilitas keuangan nasional. Kemudian ada risiko kelambatan ekonomi domestik. Kenaikan suku bunga dan menurunnya daya beli masyarakat dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Kemudian ada ancaman keamanan cyber serta perlindungan data konsumen. Jadi, di era perkembangan teknologi sekarang, itu bisa menimbulkan resiko serangan cyber dan kebocoran data nasabah, sehingga keamanan sistem digital perlu diperkuat. Kemudian yang terakhir ada persaingan antara bank, fintech, dan lembaga keuangan non-bank semakin ketat. Inovasi layanan keuangan digital menimbulkan persaingan ketat yang menuntut peningkatan efisiensi dan perlindungan konsumen. Nah, Nah, dari tantangan tersebut pasti akan muncul strategi atau cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama itu adalah penguatan ketahanan modal dan likuiditas. OJK menerapkan kebijakan prudensial seperti leverage ratio, liquidity liquidity coverage ratio, dan net stable funding ratio atau NSFR. Untuk memastikan bank atau lembaga keuangan memiliki cadangan modal yang memadai dalam menghadapi resiko global. Yang kedua adalah pengawasan terintegrasi berbasis resiko. Tujuannya itu untuk mendeteksi potensi resiko sistemik sejak awal dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang ketiga ada penguatan ekosistem digital keuangan. OJK mendorong inovasi keuangan digital seperti fintech dan open banking dengan tetap menjaga keamanan cyber dan perlindungan konsumen. Transformasi digital diarahkan agar mendukung efisiensi dan inklusi keuangan. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.